Ustadz, apa benar hukum wayang itu haram? Ini soal hukum wayang itu juga sebenarnya masalah juga ya. Jadi Ustadz yang menjelaskan hukum wayang haram itu kalau kita simak betul itu tidak salah. Mohon maaf ya, saya bukan membenarkan bahwa itu haram, tidak. Uraiannya itu runut, berdalil. Itulah pemahaman tekstual namanya. Wayang, penjelasan ngerti kan, wayang kulit itu jelas semuanya berasal dari Hindu, bahkan istilah-istilahnya masih sebagian Hindu, ada kata dewa dan sebagainya itu masih Hindu. Kemudian ditanyakan pada Ustadz ini, lalu dipahami dengan pemahaman tekstual, ya seperti itu. Kemudian wayang itu haram, buang saja. Wah, itu ini masalahnya. Sebenarnya kalau soal pendapatnya, kalau penjelasan mendengarkan semuanya, uraiannya, tidak ada masalah. Soal hukumnya, soal pendapatnya itu loh, uraiannya itu. Tapi menyatakan hukum haram keras di depan umum, kemudian diikuti dengan istilah, dengan ungkapan yang tidak nyaman, semacam perendahan itu yang tidak enak itu. Jadi saya tidak menyalahkan penetapan hukum haram itu, monggo saja karena pemahamannya tekstual. Tapi fikih kontemporer atau Islam itu mudah, atau pemahaman fikih yang sekarang, yang selama ini saya tawarkan pada umat itu pemahamannya lebih kontekstual. Kita pahami sesuatu itu jangan hanya tekstual. Tekstual penting, tapi harus dikaitkan dengan kontekstual. Secara kontekstual, wayang yang di Indonesia ini sudah diubah oleh para wali dulu menjadi media dakwah. Untuk mengumpulkan orang kan susah waktu itu, tapi nek wayang mereka mudah kumpul. Untuk mengumpulkan orang susah, tapi kalau ada selamatan mudah kumpul. Nah, itu dijadikan sarana untuk berdakwah. Lalu diubah, ada kalimat syahadat, itu maksudnya kalimat syahadat. Pendoa limo itu ya bisa dimaknai syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, dan banyaklah istilah-istilah yang diubah. Kalaupun masih berbau Hindu, ya bau Hindunya itu eliminir, dikurangi atau dihilangkan kan bisa. Jadi karena wayang ini bisa menjadi bagian kehidupan bangsa Indonesia yang justru menjadi pintu gerbang dakwahnya Wali Songo untuk mengislamkan Jawa yang blegedekan. Apa blegedekan itu? Yang blegedekan. Dulu ini di sini ini blegedekan Hindu, Buddha, animis, dinamis, dan pokoknya orang-orang yang masih primitif ada di sini, di Jawa ini. Kemudian Wali Songo bisa mengislamkan dalam waktu kurang dari 1 abad, ya tepatnya 50 tahun ya, sekitar 50 tahun bisa menjadi Islam mayoritas seperti ini. Itu karena pendekatan budaya, ya pendekatan selamatan, pendekatan wayangan. Ayah saya, mohon maaf, ayah saya memang dikenal sebagai kiai ya, walaupun kiai desa, itu senang wayang, dan saya dulu selalu ikut. Jadi saya itu juga ngerti wayang. Waktu itu tidak mempertimbangkan ini hukumnya haram atau halal. Pokoknya ini wayang ini baik, atau dalangnya juga muslim. Memang ya kejawennya tampak lah ya, pakaian Jawanya tampak, tapi kan pakaian Jawa juga tidak haram kan. Jadi hukum wayang itu tidak mutlak haram. Kalau dikaitkan dengan mantasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang meniru-niru satu kaum maka termasuk mereka, maka ini bisa dijudge, ditetapkan sebagai niru-niru Hindu, berarti ya padha karo Hindu ya bisa. Tetapi untuk berhadapan dengan umat tidak bisa begitu. Saya di disertasi saya hukum rokok itu haram, tapi dalam ceramah saya kan tidak pernah saya mengatakan haram, makruh tahrim gitu. Hukum rokok makruh mendekati haram gitu aja. Soalnya tak tetapkan haram, jamaah kotor akeh sing tak iki kakean, ini kan pegawai pabrik rokok semua. Jamaah al-Qatar, kalau jamaah yang ada sekarang ya enggak. Tapi maksud saya begini loh, mari kita bijak. Sebagai penceramah juga harus bijak. Seperti pejabat itu ya harus bijak. Mengungkapkan sesuatu, pikir menyinggung perasaan atau tidak. Itu justru vital itu menurut saya, sangat penting supaya
umat ini tetap nyaman dengan ceramah kita. Soal hukum sekali lagi bisa tekstual, bisa kontekstual, dan bisa diungkapkan dengan kalimat yang tidak menyakiti. Tapi reaksinya juga tidak kurang jeleknya itu. Wajah kiai ini, wajah ustadz ini dibuat, kemudian dibuat wayang, lalu tinggi wayangan dihitung-hitung karo musuhnya. Saya menonton videonya juga guyu-guyu pegel ngono. Guyunya ini kok iso ae. Dibuat, dan jelas wajah ustadz ini jelas, berarti itu jelas penghinaan itu. Kalau itu bisa dipolisikan itu. Direaksi dengan cara ustadznya ini pokoknya jelek-jelekan, disadui, dikamplengi. Ya manut wong wayang. Ya gak melawan, memang sengaja dikalahkan. Tapi alhamdulillah dua-duanya sudah minta maaf. Ustadz atau kiai ini sudah minta maaf, bukan minta maaf soal hukumnya, tapi minta maaf ekspresinya. Dan Gus ini yang merespon dengan membuat wayang ini juga sudah minta maaf. Baiklah, tapi tolong ya baik Gus, baik Ustadz, baik pejabat, atau kita semuanya lah, coba fikir dulu baru berbicara. Jangan ngomong sih baru mikir. Mesti keblasuk-blasuk apa meneh keblasuk iki. Tersesat. Jadi sekali lagi soal hukum wayang tidak mutlak haram. Apalagi kalau wayang Indonesia ini sudah tidak haram sebenarnya kalau difahami secara kontekstual. Dan kepada dalang yang muslim kan banyak juga kan. Kintus Allahumma firlahu warhamhu wa'fu anhu, Bupati Pekalongan ya. Itu dalang tapi semuanya diislamkan. Apa istilah-istilahnya diislamkan, dan beliau juga dengan sholawat, dengan diiringi dengan kasidah, islamisasi budaya itu bagus ya. Dan itulah interaksi budaya yang harusnya kita jalani dengan nyaman, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beradaptasi di Madinah. Bukan Nabi tunduk pada keadaan, tapi Nabi merangkul Yahudi, Nasrani, dirangkul, dibuatkan aturan namanya piagam Madinah. Tidak dengan Al-Quran dihukumi mereka, karena waktu itu belum siap mereka menerima itu. Jadi Al-Quran untuk umat Islam memang, tapi waktu mengatur kaum atau penduduk Madinah itu dibuatkan Mitsaq Madinah atau piagam Madinah atau Madinah Charter. Itu satu dalil atau bimbingan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadapi orang yang berbeda, bervariasi, sehingga bisa dirangkul semuanya, bisa hidup rukun semuanya. Walaupun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap tegas kalau sudah menyangkut ajaran Islam, tidak bisa ditawar, tetap tegas. Itu pun ada pilihan-pilihan ya. Betapa banyaknya pilihan dalam syariat Islam ini soal banyak hal, tidak hanya satu hal, ada beberapa pilihan. Ini lebih kepada bagaimana ngemong umat, ngemong masyarakat supaya semuanya merasa diwongke, diwongke, diorangkan, ya dihargai. Semua orang punya harga diri. Jangan sampai kita menghadapi seorang dengan menyinggung, apalagi merendahkan harga diri kita.